kebinekaan itu memang fakta, kita memang sangat beragam, tapi kebinekaan ini tergantung bagaimana responsnya kita. Kadang-kadang kepentingan damainya satu orang bisa membuat bertentangan dengan kepentingan damainya orang lain, seperti itu. Ada masalah kan semestinya ada opsi A, opsi B, opsi C, terus ada opsi kekerasan. Ternyata opsi kekerasan itu masih ditempatkan di bagian atas. Bisa mengelola keberagaman ini, bisa saling memperjumpakannya, saling mengenali, bisa konflik pasti terjadi, tapi bisa melampaui konflik itu dan mencegah kekerasan. Kita jadi tangguh nih. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami kawasan Timur Indonesia dengan seksama. Nah, kalau bicara soal kebinekaan nih, Indonesia ini kan negara kepulauan secara ya, dia banyak suku, banyak budaya, agama, dan bahasa. Nah, menurut Kak Terry, kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu penting buat bangsa Indonesia? Kenapa perlu bersatu ya kayak gitu ya? Saya membayangkan mengidentifikasi damai itu sebenarnya nggak sulit. Kalau Kak Alia ditanya apa sih damai gitu ya, kan bisa banyak jawaban gitu ya, dan bisa berdasarkan kepentingan masing-masing. Dan menariknya ketika kita bilang damai itu, kadang-kadang kepentingan damainya satu orang bisa membuat bertentangan dengan kepentingan damainya orang lain, seperti itu. Jadi bayangin Kak, karena hal baik aja bisa berkonflik, atau hal yang dia narasikan mau damai aja bisa berkonflik, apalagi yang memang tidak seperti itu kan ya. Jadi akhirnya kita mendefinisikan damai itu absence of violence. Jadi utamanya adalah bagaimana mengerjakan sesuatu itu tanpa kekerasan. Jadi ya faktanya kebinekaan itu memang fakta, kita memang sangat beragam, tapi kebinekaan ini tergantung bagaimana responsnya kita Kak ya. Kalau menurut saya, kalau umpamanya kitanya bisa mengolah keberagaman ini, bisa saling memperjumpakannya, saling mengenali, konflik pasti terjadi, tapi bisa melampaui konflik itu dan mencegah kekerasan. Kita jadi tangguh nih, kita bisa jadi tangguh, dan tujuan bersatunya itu bisa tercapai. Tapi kalau sebaliknya gitu, kita nggak berhasil menciptakan perjumpaan, saling tidak memahami dan saling tidak mengenali, konflik terjadi tapi destruktif, kekerasannya terjadi, maka nggak akan kesampaian kali ya, seperti itu. Jadi tetap si Bhinneka Tunggal Ika sesuatu yang perlu diikhtiarkan menurut saya, bukan hanya sekedar semboyan aja kali ya Kak ya. Sama ini kan kita sering nyebut-nyebut aja gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, tapi ada makna di balik itu ya, bahwa kita memang Indonesia ini kan memang berbeda-beda ya, tapi bukan untuk disamakan, biar kita bisa bersatu gitu ya. Ya sepakat banget, bukan untuk disamakan. Faktanya kita berbeda gitu ya. Kita dengan tentang perbedaan itu salah satu konflik kan kita tidak mampu mengelola perbedaan. Nah, saya menemukan catatan penting bagaimana kita bisa mengelola keberagaman itu dengan mengidentifikasi yang mana values, yang mana prinsip. Kalau values itu kan sesuatu yang chosen, yang kita pilih menurut keyakinan kita dan kepercayaan kita bahwa ini baik, benar, indah, tidak, dan lain sebagainya. Dan values inilah yang kadang-kadang berbeda ya Kak, saat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga bisa bertentang-tentangan. Yang perlu kita pahami, yang mana sebenarnya yang prinsipal dalam pengelolaan konflik atau perbedaan itu. Saya dan Kak Alia mungkin bisa berbeda pandangan, values terhadap sesuatu, tapi kita harus aware yang mana secara prinsipal ini nggak boleh berbeda dan harus sama. Dan apabila salah satu kita yang tidak mengindahkan
menjalankan prinsip ini, berarti kitalah yang melukai perdamaian itu. Apa contoh prinsipalnya yang kami narasikan? Yang pertama tadi kekerasan. Saya dan Kak Alia beda pendapat, beda kepentingan, sah-sah aja. Saya bisa lakukan banyak hal gitu, bisa lewat DPR mungkin, lewat hukum mungkin, lewat apa untuk kepentingan saya. Tapi yang tidak boleh adalah saya menggunakan kekerasan dalam apapun ikhtiar saya mewujudkan damai versi saya. Yang nggak boleh ada pakai kekerasan, dan kekerasan itu nggak berarti physical violence saja Kak, atau direct violence, tapi kekerasan bisa secara kultural terjadi, misalnya masyarakat yang secara tidak sadar melakukan diskriminasi sampai akhirnya membuat satu kelompok itu tidak mendapatkan hak-haknya gitu ya, yang secara prinsipil harus dia dapatkan gitu. Dan yang terakhir, ketika pelaku kekerasannya udah berubah dari masyarakat yang kultural tadi menjadi struktural. Kalau pelakunya itu udah pemerintah, pemangku kebijakan lainnya. Intinya kita perlu memahami bahwa berbeda itu nggak apa-apa ya. Berbeda itu hal yang biasa dan kita harus menghargai perbedaan itu. Nggak semua orang harus sama dengan kita ya. Nah terus apakah selama ini kakak pribadi atau sepanjang perjalanan kita Bhinneka ini ada tindakan kekerasan gitu ya yang terjadi di Makassar mungkin atau di Indonesia yang terjadi karena kita gagal memahami pentingnya perdamaian? Catatan penting saya pastinya 2021 ya Kak, yang Maret kalau saya nggak salah, itu bom gereja katedral. Itu menampar kita semua bahwa ternyata isu violence extremism masih hadir bersama kita. Tamparan keras buat kita, kami pegiat-pegiat perdamaian juga, walaupun waktu itu ada beberapa kasus penangkapan dan lain sebagainya. Nah ini jadi catatan penting bahwa ada gerakan yang tidak terlihat di permukaan, dan ini jadi tantangan kita. Secara data kita juga masih punya tantangan tentang toleransi. Memang di Makassar, Sulawesi Selatan setara kan ya, juga masih tantangan buat kita ini jadi bahan refleksi. Walaupun banyak yang challenge data itu juga, ya, tapi itu jadi bahan refleksi lah ya. Terus yang berikutnya, kecenderungan masyarakat kita, ini budaya masyarakat menurut saya Kak ya, menyelesaikan masalah dengan pakai kekerasan. Jadi kalau umpamanya kita punya masalah nih, ada masalah kan semestinya ada opsi A, opsi B, opsi C, terus ada opsi kekerasan. Ternyata opsi kekerasan itu masih ditempatkan di bagian atas gitu, di awal-awal ketika dispute ada masalahnya, dan juga mencapai tujuan dengan pakai kekerasan. Kan kalau umpamanya pengadilan itu, kalau ada masalah di kampus, mahasiswa didisiplinkan dengan pakai kekerasan, narasinya buat tangguh lah dan lain sebagainya gitu. Tapi toh ternyata yang kita pelajari itu adalah ini bisa menyelesaikan masalah dengan pakai kekerasan. Termasuk juga guru-guru ya, kalau anak-anak di sekolah nakal gitu apa dan lain sebagainya dipukul, dipakai kekerasan. Yang dipelajari oleh anak-anak itu, siswa itu ada, kalau umpamanya ada masalah di sekolah pakai kekerasan. Siswa itu terus berulang ya. Iya, anak di rumah kalau suami istri ada masalah, suaminya pakai kekerasan, anaknya lihat ada masalah, berarti pakai kekerasan. Saya bikin kotor ruangan ini misalnya, terus ibunya marah, ibunya pukul dia, berarti dia lihat kalau ada masalah pakai kekerasan. Itulah juga kenapa ya kita responsnya kekerasan. Ada dispute antara satu fakultas dan fakultas lain, selesaikannya pakai kekerasan duluan, tawuran duluan, begitu baru nanti ngobrolnya setelah itu. Tawuran dulu, demonstrasi, akhirnya demonstrasi kan nggak apa-apa ya, yang nggak boleh adalah demonstrasi pakai kekerasan. Kami menarasikan bahwa api perdamaian itu harus dinyalakan di dalam diri kita sendiri. Kita sendiri mungkin punya tantangannya, berdamai dengan diri sendiri. Kan kita semua punya batas usia Kak ya, atau batas bisa bergerak lah ya, bergerak mengikhtiarkan perdamaian. Jadi
Jadi sebelum mati padam lilin itu kita harus perlu memastikan udah banyak orang yang kita nyalakan lilinnya supaya nyala lilin ini nyala sampai lama gitu. Jadi kita lakukan kecil di Makassar atau di beberapa titik, tapi dengan kesadaran ini ikut menyalakan lilin perdamaian di dunia.